Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita diberudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini, meluruskan niat, sama-sama ingin menuntut ilmu tentunya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki ini Allah akan berikan banyak kemudahan insyaallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita memberikan wasiat buat diri ini dan jamaah sekalian agar selalu bisa mendapatkan kemudahan dari Allah dengan melaksanakan ketakwaan tentunya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang akan datang. Kita sedang mengkaji bahasan tentang kunci-kunci rezeki. Ada beberapa hal yang sudah dibahas tentunya, yakni pintu rezeki taubat yang sudah kita bahas di yang lampau. Cuma panjang bahasannya, sedikit diingatkan supaya lebih mengena. Yakni dalam agama kita disuruh mengintrospeksi diri agar kita ini tahu bahwa innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuh. Orang itu terhalang dari rezekinya sebanyak kemaksiatan yang dia lakukan. Inna rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibu. Orang itu terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Makanya dibutuhkan taubat. Banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah taubat ini. Dan sudah kita bahas, masuklah kita kepada bahasan tentang syarat-syarat taubat. Karena kita berharap banget taubat ini membuat si pelakunya menjadi orang yang betul-betul lebih baik ketimbang sebelumnya. Syarat diterima taubat itu yang pertama, yakni syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa. Yang kedua, syarat yang bertalian dengan waktu penerimaan taubat. Jadi ada dua syarat di mana taubat ini bisa diterima menurut ulama.
Yang pertama, yakni syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa. Karena kita berbuat dosa karena ada sebab. Ya, jangan bilang orang berbuat dosa nggak ada sebab, ada sebab. Nanti sebab inilah yang menjadi sebuah level pemakluman orang yang berbuat dosa. Karena nggak semua orang profesional dalam dosa. Ya, terkadang kita dipaksa untuk berbuat dosa. Nah, kalau dalam bahasa agama ini kan, kalau orang terpaksa berbuat dosa, ini nanti ada bahasan pada hakim. Bahkan ketika Allah berfirman bahwa tidak ada dosa buat orang yang dipaksa berbuat dosa. Jadi ada di Quran, saya lupa ayat ini, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya dosa ketika kita dipaksa berbuat dosa. Karena agama pun menjelaskan tidak ada pahala buat orang yang dipaksa berbuat baik. Ya, la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat yang bertalian dengan waktu penerimaan tobat. Timingnya kapan dia bertobat yang paling tepat. Adapun syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa, dijelaskan oleh ulama. Yang pertama adalah Islam. Syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa ialah sebagai berikut. Yang pertama ya Islam. Dia harus Islam. Teman saya tat udah tobat tat, udah nggak mau nyolong lagi, cuman dia bukan Islam tat, belum tobat namanya. Kalau cuma sekedar berubah jadi baik ya alhamdulillah. Tapi kalau yang namanya taubat ini karena memang bahasa Islam, ya dia mesti dalam kondisi beragama Islam. Semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang non muslim itu kebaikan sebatas duniawi. Ini tetap baik di mata Allah, dan kita nggak boleh menyakiti orang baik walaupun dia beda agama. Ya, kenapa? Karena memang dalam agama kita ini kita disuruh tidak menzolimi orang lain. Kalau kafir kan ada dua dalam agama, kafir harbi, kafir zimni. Kalau kafir harbi itu kafir yang dimusuhi, diperangi di medan tempur, halal darahnya. Tapi kalau kafir zimni, kafir yang tidak boleh dibunuh. Kenapa nggak boleh dibunuh? Karena dia terikat dengan aturan main sebuah negeri. Dia turis, atau mungkin dia partner bisnis lintas negara, ya itu nggak boleh. Akad dia datang ke negeri kita walaupun dia non muslim adalah buat ibadah, ya buat kita jadi bagian ibadah kita bukan ibadah dia. Maka akad yang dibuat oleh pemerintah tuh akad kita sebagai muslim. Nggak boleh disakitin, dizolimin, atau mungkin sampai level dibunuh, nggak boleh. Mereka tuh muwahhid, orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Kata Nabi, man qatala muwahhadan lam yari raihatal jannah. Orang yang membunuh turis yang terikat dengan perjanjian tidak akan pernah mencium bau surga. Segitunya ya. Makanya kalau dibilang orang Islam saling menghujat, mencaci maki orang Islam, bodoh. Kita mau orang kafir aja nggak boleh nyakitin. Ya, ini kan sosial media ini kan membuat kita gampang saling menyakiti di antara kita. Cuma gara-gara beda paham, kayak netizen. Kajian-kajian yang membuat orang pandai dalam syariat karena menyinggung perbuatan bid'ah mereka hantem. Mulai dibilang ekstrim, keras, wahabi, atau apalah bahasa-bahasa mereka untuk menghujat sunnah. Nggak boleh. Kalaupun terjadi perbedaan dalam kaitan ijtihad, itu fikih. Kita nggak boleh berbeda dalam manhaj. Kalau fikih pasti berbeda lah, ya. Orang yang tinggal di daerah yang kurang air pasti wudunya sekali-sekali, irit. Orang yang di tempat air banyak ya pasti 3 kali, gitu ya. Itu kan ijtihad. Judulnya kan wudu pakai air. Atau kita ijtihadkan ya, kalau sekali bersih nggak apa-apa. Kalau 3 kali belum bersih, kita mau banyak air, jangan kata wudu, mandi aja boleh, gitu kan? Itu ijtihad. Tapi kalau manhaj, cara dan sikap dalam beragama ini yang nggak boleh. Tradisi di sana tuh orang kalau nyembah Tuhan melalui patung, kagak boleh. Di sini nggak boleh.
Karena banyak nanti orang-orang India tuh, orang-orang Bangladesh kalau lagi tawaf cium jauh sama Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada contohnya. Ka'bah kan bukan buat kita nyembah, itu cuma poros kiblat. Kita kan nyembahnya ke Allah. Jadi Nabi ngangkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Ya kalau deket emang sunnah mencium hajar aswad, tapi bukan target. Cuma Nabi mencontohkan, silakan cium. Atau cukup menyentuh dengan tangan yang kita cium. Atau tongkat yang kita cium. Tapi kalau buat sun jauh nggak ada. Sun jauh kan? Ya, dia bukan makhluk, dia cuma batu, benda mati. Kalau bukan karena Nabi menyentuhnya, aku nggak menyentuhnya, kata Umar bin Khattab. Nanti banyaklah orang tradisinya itu membuat kegiatan seperti zaman jahiliyah, minta bertawasul sama mayit. Dari zaman Nabi tuh udah dibilang jangan minta ke kuburan. Jawaban mereka saat itu zaman Nabi, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak pernah nyembah kuburan, kami cuma tawasul. Dari zaman Nabi alasannya begitu, sampai sekarang begitu. Kami nggak nyembah, cuma taqarrub aja, wasilah. Jadi masalah kita dengan masalah Nabi mirip nih, mendakwakan tauhid ditentang sama orang pencinta tradisi yang kayak begitu. Ya udah, kuncinya belajar lah, bukan berdebat ya. Dengan belajar kita tahu nanti, oh ini boleh, oh ini enggak boleh. Udahlah, suruh masuk Islam. Ketahuilah bahwa tobat ini ada kalanya dari kekafiran, ada kalanya dari dosa. Ada tobat karena kekafiran, ada karena dosa. Dia tetap Islam, cuma dia berbuat dosa, dia bertobat. Atau memang dia orang kafir masuk Islam, namanya tobat. Gitu. Surat An-Nisa ayat 18 di bukunya ada tuh, halaman 20. Jadi kalau nggak usah nyatet, tinggal tandain aja. Walaysati taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walal ladina yamutun wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Nah, ada ayat yang Allah firmankan, walaysa taubah, bukan dikatakan taubat lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tidak dikatakan tobat diterima oleh Allah tobat tersebut buat orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal dia baru bilang aku tobat. Bukan itu. Tobat itu ya jangan nunggu kita mau mati. Ya, gak diterima tobat kita. Gak diterima tobat kita. Qala ini tubtul an, pas udah mau mati baru aku tobat deh, kayak cerita tobatnya Fir'aun. Pas udah mau mati tenggelam baru amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Udah mau mati baru ngomong. Dari kemarin nentang. Walaladina yamutun wa hum kuffar. Atau mungkin dia meninggal dalam kondisi kafir. Makanya sunnah tuh, bahkan sebagian mengatakan wajib kita mentalkinkan mayit. Talkin itu ajarkan la ilaha. Nabi contohin sama paman yang kafir Abu Thalib itu, ya ammi kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujah di hadapan Allah. Engkau seorang muslim. Yang orang tuanya non muslim atau ada keluarga non muslim, tawarkan la ilaha illallah kalau mau meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau dia meninggal, la ilaha illallah, meninggal gitu ya. Walaupun sebelumnya dia nggak sholat, dia orang yang non muslim, dia Islam. Silahkan doain. Disitulah nanti keberuntungan punya 3 hal: sedekahnya waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang ya. Jadi kalau ada keluarga nanti yang non muslim mau meninggal, jangan didiemin di ruang isolasi. Ada yang nempel lah untuk mentauhidkan, mentalkinkan ya. Begitu pula banyak teman-teman yang kerja di bagian ini, di rumah sakit, bagian jaga tuh. Kalau sudah ngaji, tolonglah perhatiin tuh orang-orang yang dalam ruangan yang sendiri ya, dalam kondisi sudah naza, sudah menjelang kematian, talkinin ya. Karena setelah itu nanti penentu
Kalau dia meninggal dalam kondisi nggak mengatakan la ilaha illallah karena dia non muslim, ya sudah, putus hubungan dengan keluarga. Ingqata amalu, putus hubungan dengan dunia. Tapi kalau memang dia mengatakan la ilaha illallah, jangankan di Islam, non muslim pun dipandang Islam. Nah, itu yang pertama. Jelas ternyata syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa, ya ini adalah dia seorang muslim. Kemudian yang berikutnya yakni ikhlas. Ikhlas ini maknanya diperuntukkan hanya untuk Allah. Diperuntukkan hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah, mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Jadi memang begitulah agama membimbing mereka untuk tahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu orang tidak dibilang muslim, bahkan dia dikatakan kafir. Karena dia nggak diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah. Makanya dia dikatakan bukan Islam. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Tobatnya karena pengen nikah, tobatnya karena manusia, tobatnya karena jabatan, bukan karena Allah. Dia nggak ikhlas, syarat tobatnya belum maksimal. Ya. Padahal ya awalnya nggak apa-apa, dia masuk Islam karena mau nikah, it's okay. Tapi jangan cuma karena itu. Sebelum dia menikah dia pelajari agama, khususnya akhwat nih perempuan. Kalian nikah sama laki-laki non muslim, kalian pengen dibimbing ke surga sama dia. Dianya baru masuk Islam, kenal Tuhan aja belum. Kenapa sih nggak dikasih space? Ya udah, setahun ini kamu dalam agama deh, tahun depan kita nikah. Asik loh. Ketimbang cuma modal syahadat terus diijab kabulin. Aduh, saya kadang-kadang pegel nih, orang tua pede amat ngizinin anak dibawa sama laki-laki yang nggak kenal Tuhan. Tega ya. Itu persis kayak orang boncengin anak di motor nggak pakai helm. Saya omelin, saya bener. Pak, bapak pakai helm, anak enggak loh pak. Kalau kecelakaannya anak masih empuk palanya pak. Katanya sayang, tutup dong. Atau menggendong anak sambil ngerokok. Papa sayang kamu loh. Perokok pasif loh. Sayang dari mana? Ini sayang semu yang begini nih. Ya. Lelaki janji sama istri, saya akan bawa kamu ke surga. Kalau bini sudah ngaji kan nanya, emang surga milik siapa pak? Ya milik Allah lah. Kamu sudah hafal nama Allah? Belum. Surga mana nih kan itu? Anda mau bawa aku ke surga yang punya Allah, Allah yang Anda nggak kenal. Ayo dong, ada usaha belajar. Bagaimana sih Anda mau membawa kita ke surga dengan cara menyembah Allah, Allah yang Anda tidak kenal? Apa nih hayalan-hayalan di masyarakat kita nih, surga itu terserah kita secara masuknya. Nggak bisa. Nanti terjebak dalam istidraj. Dalam istidraj. Kelihatannya benar padahal salah. Ustaz, kalau aku nih salah, Tuhan nggak mungkin nitipin harta. Tuhan nggak mungkin nitipin kerjaan hingga maju. Tuhan nggak mungkin nitipin anak yang banyak sama aku kalau aku salah. Makanya kalau Ustadz ngeritik aku belum tentu benar Ustadz, karena Tuhan aja percaya sama aku. Oh kalau bicara harta, kerjaan sama anak, Abu Lahab juga punya, enak aja. Abu Jahal juga punya. Itu mah fitnah dunia. Orang kafir juga punya jodoh, malah yang soleha nggak dapat jodoh. Orang kafir juga nggak pernah berdoa, anaknya tiap tahun satu bercerecetan tuh anak. Anda yang banting tulang berdoa zikir pagi petang lain, pengajian datang umroh entar tahajud tiap malam, nggak keturutan yang Anda minta, betul? Apakah Anda dibilang salah? Ya enggak. Karena manusia punya mau, tapi Allah berkehendak. Ya. Karena hidup itu bukan seperti apa yang kau pinta. Hidup itu seperti apa yang kau butuhkan, dan Tuhan akan mencukupi yang dibutuhkan bukan yang diinginkan, gitu ya.
Sering kok dibahas kesungguhan kita ketika mencari sesuatu itu nggak menambah angka sesuatu yang kita cari. Saya kalau nggak sampai lembur, nggak begadang, nggak ngefight, nilainya cuma segitu aja, nggak nambah, Ustaz. Salah. Angka telah ditentukan, namanya takdir. Tapi kesungguhan Anda mencari itu akan membuat karakter pada takdir jadi baik. Anda nggak usah didik anak juga, gede bakal jadi apa lo udah tentuin. Tapi kalau Anda mendidik, anak ini makin berkarakter. Anak ini makin berkarakter. Bapak nggak usah kerja, Pak, rezeki keluarga ada, Pak. Cuma kalau Bapak mau nyari kerja dan ngefight untuk kerjaan itu, Pak, Allah, Pak, jadi anak kita anak hebat. Makanya suruh cari anak-anak calon mantu kita itu anak-anaknya pejuang, yang ayahnya betul-betul ngefight. Ini punya karakter, punya kelas ini. Ya kayak pohon buah, beli di Trubus, tanam tuh pohon mangga, pohon durian. Namanya pohon buah, pasti berbuah. Cuma kan hasilnya tergantung perawatan. Kalau pupuknya bagus, perawatan bagus, grow up-nya juga bagus, nanti buahnya juga bagus. Tapi kalau nggak ada perhatian agak susah. Rezeki, maut, jodoh nggak ditunggu pasti datang. Kiamat, dajjal pasti datang. Nggak usah depan rumah pelongo, lagi ngapain, Bu? Nungguin kiamat. Pelongo kayak ketakutan, pertak. Kenapa, Bu? Nungguin dajjal. Nungguin jodoh, nungguin rezeki. Nggak usah ditungguin, pasti datang. Ya, karena rezeki dengan maut tuh mirip. Nggak ditunggu, ya datang. Kita nggak bisa paksa Tuhan buat mendatangi, nggak. Jadi kan ini yang kadang-kadang kita kurang paham. Makanya suruh ikhlas lillah karena Allah. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa. Seperti ayat yang mengatakan innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahala summa yatubuna min qarib. Taubat yang diterima itu taubat di mana orang berbuat dosa karena kebodohan. Nah, ketika dia tahu itu dosa, dia menyesal, itu yang diterima. Dia tahu memang ini dosa, cuma dia nggak bisa menghindar, sehingga kalau dia berbuat dosa dia menangis. Ada waktu di mana kita nggak bisa menghindari dosa. Ya, mau bilang apa? Memang kondisinya seperti itu. Kan ada orang kerja di sebuah perusahaan namanya kerja tim. Di tim itu terdominasi orang-orang yang menghalalkan yang diharamkan. Mau nggak mau kita jadi bagian formasi mereka kan. Ini kita nggak bisa ngindar, ya kita belum bisa resign karena terikat kontrak dengan perusahaan. Di situ timing yang tepat buat kita menangis sama Allah. Pengen buru-buru lepas nih dunia, kita kejar-kejar semuanya haram, syubhat. Sementara kematian makin mendekat, lubang kubur bukan makin menjauh. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Ya, dia bertobat, itu yang diterima tuh. Dia akui semua dosa-dosanya. Nggak apa-apalah dibongkar dosa sama Tuhan di dunia ketimbang di akhirat, panjang urusannya. Di dunia mah selesai, udah dihukum selesai. Makanya kan ditawarkannya kisos. Kata Allah, walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos untuk kalian ada kehidupan. Orang korupsi potong tangan, dihukum 10 tahun, berjamuran calon-calon koruptor. Dulu kita kaget itu ya, ditansil dengan 1 miliarnya. Sekarang triliunan, bahkan ribuan triliunan, nggak tanggung-tanggung. Serumah itu duit numpuk. Terus jadi hebat gitu. Dapat bonus of record gitu. Korupsi terbanyak di dunia gitu. Capek, dosa tuh bikin capek. Idza kunta hasad kadunub padah. Sampai kata Ibnu Qayyim bilang, jujur deh, kamu tuh kalau udah capek bikin dosa, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Rasakan hidup dengan cara menjauhi dosa. Ringan hidup kita. Ya, kita kalau sudah tahu dosa, idza kunta hasad kadunub padah, tinggalin. Wa in sita falyasta'nis. Kalau kamu pengen rasakan hidup dengan menghindari dosa, lebih enak. Kenapa? Karena dosa itu mahaka fi nafsik wa karihta ayatoliha alinnas. Karena dosa itu mahaka fi nafsik wa karihta ayatoliha alinnas. Ya, mahaka fi nafsik wa karihta ayatoliha alinnas.
benci kalau orang lain tahu. Mahaka fi nafsik wa karihta yataliha alaihi nas. Ya, Masya Allah, mahaka fi nafsik. Ya, ini yang kita mesti tahu nih. Ternyata memang apa namanya, dosa itu sesuatu yang tersembunyi. Itu bahasan kita besok di Brawijaya ya, karena yang tersembunyi gitu lah. Kenapa sih susah banget ninggalin dosa? Karena tersembunyi. Kadang-kadang kita nggak berasa kalau itu dosa. Oh, kalau dosa berjendol kayak jerawat, orang jarang berdosa. Karena ada tanda 1, 2. Tapi dosa ini kan nggak berjendol, jadi kita ini jalan aja terus sehingga terjadi kebiasaan buruk. Jadi dosa-dosa yang dianggap biasa, gitu loh. Harusnya enggak. Kemudian yang keempat, yakni syaratnya yang meninggalkan dosa. Bahasa Nabi itu wabki ala khotiatik, tangisi dosamu di masa lalu. Tangisi dosamu di masa lalu. Wabki ala khotiatik, syarat kita bertobat, tangisi dosa. Kayak halawatal iman. Orang kalau pengen ngerasain manisnya iman, manisnya sholat, manisnya puasa, manisnya nikah, manisnya gaji, manisnya Quran atau apalah, itu diperintahkan untuk ayakrah ayauda fil kufr badait angkodahullah kama yakrahu ayyuta waju finnar. Benci untuk kembali pada keburukan di masa lalu. Ayakrah ayauda fil kufr, benci untuk kembali kepada kekufuran di masa ayakrah fil kufr. Itu tobat. Jadi kita kalau ingat dosa dulu tuh jangan ketawa. Ini kalau ingat dosa sampai geli sama temennya berdua gitu. Ingat waktu dulu gitu ada. Gimana sih dosa digeli-geliin tawa kayak gitu ya. Orang kalau udah kebiasaan senyum dengan masa lalu yang buruk, kemungkinan dia pengen kembali ke masa itu. Kayaknya seru banget tuh masa ya. Ingat gak kita nyolong rambutan yang buru-buru lari tuh? Apa ini nyolong rambutan buru-buru lari ya? Ingat gak ketika kita kepergok sama Hansip? dan lainnya. Jangan. Justru syarat yang ketiga, yang keempat yang penting. Setelah yang ketiga telah mengakui dosa, tinggalin dosa sudah. Udah, kamu kan sudah tahu penyebabnya. Maka mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Jangan bicara ngobatin, bicaranya mencegah. Mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kamu kan emang nggak bisa munafik. Kamu kan senang musik kan, walaupun sudah hijrah. Akui iya. Kalau gitu hindari tempat tersebut. Yang lain kuat dengar musik juga diem. Kamu kan goyang-goyang gitu loh. Mbok yao kalau sudah gitu tahu diri. Kamu nggak ikut bareng-bareng, nggak deh, sombong banget, biarin dibilang sombong. Kan cuma duduk doang, lu duduk, gua goyang kan gitu kan. Ya kan orang beda-beda. Ya ada yang kuat, ada yang enggak kan. Kan diri kita yang paham diri kita. Orang nggak ada yang paham diri kita kan. Kenapa sih nggak mau ikut tawaf lagi? Ya bukan di Ka'bah, di mall, gua gak bener. Lumayan enak ngeliat gini nggak nafsu. Gue ngeliat aja pengen beli ya. Apalagi ada bacaan si Saleh 60, Saleh 70 betul. saya ya nggak tahu deh Ustaz. Dulu memang saya beli baju tuh karena memang saya butuh tuh baju. Kalau sekarang nggak, cuma karena si sel tadi gitu loh. Kalau teman saya bukan masalah sel, bentuknya lucu gitu loh. Warnanya bagus. Jadi sudah beda peruntukannya, udah dia yang tahu. Jangan kesel kalau dia nolak, karena tanda-tanda orang yang hatinya sehat itu bakhil dengan waktu. Kata Ibnu Rajab gitu, orang bisa dibilang hatinya sehat itu bakhil dengan waktu. Pelit banget, diajak sama teman itu nongkrong, yuk kita ngopi yuk. Pengen sih, cuman lama gak? Kagak ya namanya ngopi, paling sejam, kemarin 2 jam. Terus deket masjid gak? Apa urusan sama masjid? Kemarin kita gara-gara ngopi Johor sama Asar CS. Betul. Maksudnya bawel gitu tuh ya.
Akhirnya gara-gara mobil gue pulang telat. Nah, laki gue ceramah cuma nggak pakai alhamdulillah, betul semua. Itu namanya Darul Mafasid. Bu kita yang tahu, orang nggak ada yang paham. Ya pelit lah, tanda hati yang sehat. Yang kelima, nyesel. An-nadamah. An-nadamah ya taubah. Kata Rasul, penyesalan itu ya taubat. Taubat itu ya an-nadamah. Orang kalau taubat tapi belum nyesel ya belum taubat. Ya. Tayyib. Kemudian yang keenam, bertekad untuk bertobat. Ada juhdu, kesungguhan. Enggak, gue harus kuat. Enggak boleh terkontaminasi, enggak boleh keprovokasi lagi sama omongan teman. Karena kalau pengen lihat teman yang sejati, teman yang enggak merusak me time kita dengan keluarga. Ya, kita kalau ngelihat teman lagi di rumah sama suaminya, sama anak-anaknya, lagi jadi ibu banget lah, real woman lah, ya, di posisi yang ada di posisi hakikat, ya, maka tawaran untuk merusak itu adalah keburukan. Jangan diganggu teman kita lagi, masya Allah lah. Nah, kalau di dunia mafia itu salah, jangan ditiru ya. Mereka punya prinsip jangan merusak orang yang belum rusak. Kalau rusak orang yang sudah rusak, jangan ditiru, salah ya. Cuma orang salah aja ngerti, jangan merusak orang yang belum rusak gitu loh. Kalau di agama kita ya jangan tetap mempertahankan kebaikan orang yang belum terkontaminasi kerusakan, atau yang rusak kita dakwah supaya baik. Ini yang pertama, orang salah aja paham itu salah. Ya udah, kita nggak boleh merusak orang yang baik-baik. Ya. Terus jangan terus dibawa, ya udah tunggu dia berantem sama lakinya baru kita ajak, bikin grup lagi dah. Jangan, akhirnya nggak beres-beres. Ya udah, alhamdulillah ngeliat teman berubah tuh. Di situ masuk bahasa nanti, sodiku kaman abgak laman adhakak. Teman kamu tuh teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Sodiku kaman abgak laman adhakak. Teman sejatimu itu teman yang sedih kalau kamu dalam posisi nggak baik. Bukan malah senang kalau kamu nggak baik. Itu teman sejati. Makanya kalau teman ngelihat temannya lagi baik, dia menjauh. Lagi nggak baik, dia mendekat untuk memberikan masukan dan nasihat. Jangan kayak prinsip ada gula ada semut. Kalau lagi banyak yang manis, lu ngumpul kayak mecin, betul. Gini lah, lagi susah nggak ada yang nongol. Kalau pengen lihat teman sejati, kita lihat yang nolong kita dari keterpurukan. Ya, bukan yang ketawa kita sedang dalam kondisi bahagia. Teman yang sejati nggak gitu. Karena sahabah, teman itu ashabah, artinya apa? Orang yang menemani kita dari nol hingga kita sukses, itu teman sejati kita. Nah, disitulah nanti ada bahasa kita itu nyari teman hidup, pasangan hidup. Teman hidup bukan pelampias syahwat. Teman yang menyiapkan kita maklum ketika kita terpuruk. Teman yang bahagia ketika kita sukses. Teman yang sejati seperti itu. Tayyib, yang ketujuh, mengembalikan hak-hak yang dizolimi kepada orang tersebut atau orang yang kita zolimin. Kalau urusannya sama manusia, Allah lepas tangan. Ya, Allah hanya menyiapkan taubat buat orang yang berdosa dalam agama dengan Allah. Kalau antar manusia, kalian berhubungan dengan manusia. Ya, kamu punya salah sama teman kamu, ya udah minta maaf. Aku tuh punya salah banyak banget sama teman, tapi teman nggak tahu kalau salah aku sebanyak itu. Cara aku minta maaf harus mendetailkan, ya nggak gitu, masalah baru lagi nanti lagi. Ya udah, pokoknya aku minta maaf ya. Kenapa? Aduh banyak deh. Yang penting dosa aku nih sama kamu, masya Allah, semoga Allah ampunkan. Begitu pula sebaliknya, insya Allah ya. Lebih baik global tapi dengan bahasa meyakinkan ketimbang emang salah lu apa sih? Banyak nih. Yang pertama, yang kedua, masalah baru dah. Ya gak usah mendetail gitu ya, gak usah mendetail. Ya intinya udah, aku salah banyak sama kamu, aku gak mendatangkan keuntungan buat kamu, banyak kezoliman. Wallah, aku takut sama Allah. Mumpung masih hidup, aku meminta maaf. Banyak, apalagi kalau netizen tuh, saya sering kok dapat kayak begitu. Terakhir kemarin di Masjid Salahuddin Surabaya itu, lagi mulai ya mukadimah tablik akbar, anak muda megang mic. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ngomel-ngomel sedikit ya.
Saya mumpung masih hidup ketemu sama Ustadz masih hidup dan kita belum pernah ketemu. Terus masalahnya di mana? 10 tahun yang lalu saya lah orang yang menghujat Anda tentang masalah Imam Ghazali lagi gini. Oh, saya ingat itu. Nah, tuh udah cerita. Ternyata saya baru tahu di tahun yang ke-10 ini ketemu dalil yang antum sampaikan. Anda minta maaf, Ustaz. Butuh 10 tahun dia untuk mengakui itu. Ya kan? Nah, kenapa antum nggak balas Ana saat itu, Ustaz? Karena Ana nggak baca. Anda bilang begitu. Dan Ana nggak mau ngebaca hujatan, karena Ana cuma pengen nyampein, bukan pengen ngebaca komentar orang gitu lah. Ada lagi yang di depan Ka'bah, Ustaz Subhan dipeluk minta maaf, ngomong di depan Ka'bah. Ana yang hujat antum gini, sering kayak gitu sering. Karena memang orang paham butuh waktu. Ya butuh waktu di BSD juga. Baca nggak ada berarti saya juga kadang-kadang, emang saya ngomong apa sih dulu gitu lah. Karena saya cuma nyampein yang dengan dalil ada, ya diterima alhamdulillah jariah buat kami. Enggak juga ya qadarullah masafa'an. Kita nggak bisa mendatangkan hidayah kan? Hidayah urusan. Karena kita kan di negeri yang memang orang tuh dituntut sempurna ketika menyampaikan. Orang nggak gampang terima kalau keburukan kita perbuat saat kita menyampaikan. Kayak orang ngomongin masalah pendidikan anak, ternyata anaknya nggak baik, nggak diterima tuh. Anak lu aja nggak baik. Ini yang begini kalau hidup zaman Nabi Nuh nggak terima Nabi Nuh nih. Nabi Nuh itu kan anaknya kafir, bininya kafir. Apa kita gibah Nabi Nuh? Emang Nuh mah nggak bisa milih bini. Gitu. Emang Nuh mah nggak bisa ngedidik anak. Gitu. Rasul lo jangan main-main cabein di mulut. Enggak gitu ya. Orang nggak dilihat dari ujiannya. Orang dilihat dari bagaimana sikap dia menghadapi ujian. Dia mah Om Dotat ngomongin orang tua paling jago, sama babiannya ribut, sama babinya ribut. Kagak akur. Terus jangan dengerin astagfirullah. Nabi Ibrahim aja berantem sama babinya sampai dibakar, betul? Ini kita mesti paham nih, jangan-jangan yang begini hidup zaman Nabi Ibrahim nggak yakin sama Ibrahim ini. Ya, dia pinter ngomong lah, wong dia kuliah aja enggak, mondok aja enggak, ya. Terus Anda punya nabi yang umi loh, buta huruf loh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini orang yang seperti ini kalau ngelihat dari pendidikan seseorang, Allah di zaman Nabi Muhammad nggak bakal yakin sama Muhammad ini. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan unzur maqala wala tanzur man qal. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang. Itu sportif dalam bermuamalah. Walaupun nanti ada isnad dalam agama namanya nasab agama. Penting kita ngedengerin orang ngomong, ini yang diomongin apa nih? Quran kah, hadis kah, atau pendapat ulama? Jangan-jangan asal goblek nih orang ngomong. Ceplok batok kelihatannya bener, nggak boleh ya. Kalau sudah ngomong agama, kita ngomong burhan. Ngomong agama, kita ngomong dalil. Dalil dan burhan yang dimaksud Al-Quran was sunnah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kesana arahannya ya. Taib. Jadi itu ada syarat yang bertalian dengan meninggalkan dosa. Ada 7 hal tadi. Masuklah kepada yang kedua, syarat yang bertalian dengan waktu penerimaan taubat. Nah, ya, dijelaskan bahwa syarat yang bertalian dengan waktu penerimaan taubat. Dijelaskan di situ bahwa yang pertama taubat ini waktu ya. Taubat dilakukan sebelum napas sampai kerongkongan atau tenggorokan. Tolong, kalau mau taubat jangan nunggu dimasukin ventilator dulu. Ya, kenapa sih kita nggak introspeksi setiap malam kita bangun? Apalagi kalau seumuran kita ini yang udah nggak muda-muda banget lah ya. Saya sih yakin nih di depan saya ini kurang lebih ya 20-30an lah umurnya kali ya. Udah masuk 50 ke sono deh, kita udah tua, udah kepala 5, bukan lagi muda lagi ya. Demi Allah, mulai introspeksi diri. Waktu kita tinggal 2 kali pemilu doang, Bu. Kalau panjang juga. Nggak lama, nggak tahu nusuk apa kagak dah ya. Tapi yang pasti masa itu makin menyempit. Biasain bangun malam. Udah seusia kita banyak tidur cepet. Biar limpah kita sehat. Biar ginjal kita bagus. Ciri-ciri orang yang panjang umur, ginjal dan limpahnya sehat. Nggak usah banyak olahraga, istirahat cukup.
Orang kalau habis istirahat, wa ja'alna lailan libasan, ku jadikan malam buat istirahat, ya insya Allah ya dia akan bisa bangun cepat. Kita kan bukan anak-anak yang butuh 8 jam ya, kalau kita ini 4 jam udah maksimal lah ya, kadang-kadang 2 jam aja mendusin, adanya kejut-kejut kaki, betul ya, udah masanya udah sampai. Nah tolong, kalau memang tidur bangun jam 1 jam 2 wudu deh, sikat gigi apa, wudu bersih, sholat, biar kata 2 rakaat tahajud 1 witir kerjain. Nggak sanggup diri duduk nggak apa-apa, karena kita kan udah generasi yang kalau bangun tuh sampai kayak robot-robotan kalau jalan tuh ya. Kalau lari mah pelari culture, lari mulu, lari sama jalan tiap hari. Giliran bangun tidur 3 kali bismillah, diam dulu, langsung meraba-raba. Sehingga kalau mau sholat kayaknya mendingan duduk deh, ya Allah, mulai berijtihad, Allah juga paham gitu ya. Karena kalau dipaksakan diri juga kan minyak dengkul udah gue krekek kayak pohon kering, betul ya. Gak apa-apa bu, yang penting takbir diri dulu, diri dulu ya. Allahu Akbar, kemudian ruku, i'tidal, sujud, baru Allahu Akbar, baru duduk. Jangan dari pertama udah duduk, malas namanya itu ya. Kita kan cuma masalahnya dari diri ke duduk itu masalah, betul. Lebih masalahnya ketika bangun, takut jadi tambahan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, bismillah. Nambah dikit dah kalau gitu, jadi bid'ah. Ya nggak apa-apa, duduk aja, duduk udah, nggak usah sok kuat, masalah nanti nggak ada yang nolongin malam-malam ya. Tujuan kita cuma pengen tahajud, asa ayab asa rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah angkat derajat kita. Kalau dia seorang laki-laki pemimpin yang baik, rezekinya makin halal, makin banyak. Kalau dia ibu-ibu punya wibawa jadi mamah buat anak-anaknya, tahajud itu. Kita lihat mamah kita yang gak seberapa ilmunya, tahajud rutin, wibawanya Masya Allah. Dan retorika ucapan kita batal depan ibu kita sudah gak pandai kita ngomong. Dia mah. Wibawa tuh timbul, inner beauty itu datang. Kata Abdullah bin Abbas, nah, orang yang 40 hari full bertahajud, dia akan tahu keburukan di hadapan dia. Ya, instingnya hidup. Mama makin kuat tahajud, makin gak bisa dibohongin masalah anak. Ngomong sama mama, jujur ada apa? Enggak mah, jujur, bohong kamu. Feelingnya makin kuat. Ke anak bu, jangan ke laki bu, jujur. Anak aja, anak-anak. Ya, yang pertama, tobat dilakukan sebelum nafas sampai di tenggorokan. Ya. Dalilnya An-Nisa 17-18 itu ya, bisa dilihat nanti. Innama taubatu 'ala Allah lilladina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walal ladina yamutun wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alimah. Di surat ini dikatakan sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah ya, hanyalah taubat bagi orang yang ya'maluna su'a bijahalah, dia berbuat salah karena kebodohan, kejahilan. Sumayatubuna min qarib, kemudian dia bertobat dengan segera. Faulaika yatubullahu alaihim, dialah orang yang diterima tobatnya sama Allah. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan Allah maha mengetahui, Allah maka maha adil. Adillah, tidak ada dosa buat orang yang berbuat dosa dengan kebodohan. Bahkan ada orang yang berbuat dosa terpaksa. Illa man ukriha wa qalbu mutmainun bil iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Tidak ada dosa buat orang yang dipaksa dosa. Tidak ada.
Ya mungkin dipaksa dalam artian dia mau dibunuh. Kalau dia nggak kayak sekarang di Sudan. Di Sudan tuh kan orang-orang Khawarij itu kan gila betul-betul ya. Orang suruh bersahadat yang beda bunuh. Itu yang bunuh orang Islam. Karena pemahamannya pemahaman Khawarij, menghalalkan darah orang Islam yang berbuat salah. Itu yang nanti itu sebenarnya Khawarij ini yang dibilang Wahabi, kilabun nar, yang menghalalkan bom bunuh diri, mencaci maki pemerintah, menghujat. Ini Khawarij. Cuma untuk urusan pribadi dan golongan. Karena di bawah kampung orang-orang Sudan tuh ada emas. Untuk bisa membuang ini orang Sudan gak gampang. Ya mendingan kita bantai aja lah. Begitulah mereka. Sama dengan orang-orang di Palestina, orang Yahudi. Karena buat mereka itu membunuh orang Palestina itu jihad. Membunuh anak itu mencegah keburukan. Masya Allah. Jadi betul-betul nggak bener lah, sama sekali nggak benar mereka itu. Taib ya. Walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Dan tidak dikatakan taubat, ini masuk babnya nih. Taubat dilakukan sebelum nafas sampai kerongkongan. Tidak dikatakan taubat buat orang yang melakukan taubat ketika maut mendatangi dia. Ketika ajal datang kepada dia. Kemudian dia mengatakan ini tubtul an, aku bertobat sekarang. Walalladzina yamutun wa hum kufar. Dan tidak dikatakan, tidak diterima tobat orang yang mati dalam kondisi kafir. Orang mati kafir nggak diterima. Maksudnya gimana? Ya kalau orang tua kita non muslim meninggal dalam kondisi kafir, istighfar anak nggak nyampe. Ini yang dibilang, makanya diingetin dulu, jangan terus berkeluh kesah. Ustaz, orang tua aku non muslim, aku gimana nggak bisa doain dia? Emang dari zaman Nabi Muhammad nggak bisa. Bukan cuma kamu yang orang tuanya kafir, Nabi Ibrahim orang tuanya kafir, dan banyak sahabat yang orang tuanya kafir. Abu Lahab, Abu Jahal anaknya Ikrimah penghuni sorga. Ikrimah nggak bisa doain Abu Jahal. Jangan terus diintimidasi, ini syariat. Makanya mumpung masih ada orang tua walaupun beda agama, wasahibhuma, jadikan mereka teman. Dakwakan perlahan, baik dengan tingkah laku maupun dengan ucapan. Mah, ayo mah pindah ke agama kita. Mah, ayo mah kita belajar. Sambil kita pertontonkan, makin kita soleha, makin soleh ini makin low profile sama orang tua, makin qarib, makin gampang akrab. Ya, itu dakwah kita ke orang tua kita. Hatta non muslim temui tiap hari, cium tangannya. Mau apa mama bilang mah. Karena kita makin ngerti berbakti sama orang tua kan. Saya bilang sama orang-orang laki begitu. Kalian masih punya orang tua, punya, biar beda agama, demi Allah berbaktilah. Buka usaha sebanyak-banyaknya. Nggak bakal rugi masih punya orang tua. Kenapa? Ridhonya Allah di ridho orang tua. Janjiin apa yang baik buat orang tua kita. Apa yang dia butuh janjikan. Karena memang Allah mencukupi kebutuhan tersebut insyaallah. Ya, Masya Allah. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna su'a bi jahala summa yatubuna min qarib. Hatta idza hadar ahadumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutun wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban sa'ir. Yang begitu Allah siapkan azab yang pedih buat mereka itu. Riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi pernah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu selalu menerima taubat orang sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, malam yugharghir, selama belum sampai kerongkongan tuh napas. Kalau udah ada susah tuh. Itu taubatnya Fir'aun yang dibatalin. Fir'aun kan taubat air, kan pas sudah mulai kerendam air laut, ya ini amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Telat Firaun. Dari kemarin ente. Orang dakwain yang baik-baik ditentang. Makanya ilmiah sedikit, jangan gampang nggak nerima kebaikan gitu lah. Taib yang kedua berkaitan dengan waktu dalam taubat. Taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Matahari terbit ya di ufuk timur, terbenam di ufuk barat, jadi kiblat, betul.
Nanti kalau sudah kebalik namanya kiamat. Nanti ada saatnya kebalik, terbitnya di barat, ya, terbenamnya di timur. Dalil masuk surat Al-An'am 158. Kita nggak ngalamin lah insyaallah ini, ya. Kalau ngalamin berapa ribu umur kita ntar. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qabl. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, akan datang sebagian tanda-tanda Tuhan kalian. Apa tandanya? Ya ini, terbitnya matahari dari tempat yang terbalik. Saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang dari dirinya yang belum beriman sebelum itu. Jadi dalil itu menjelaskan bahwa hati-hati tanda-tanda akhir zaman. Takutlah kepada Allah. Ya, durasi gerhana yang sering, gempa bumi di mana-mana, orang meninggal tanpa sebab, tanda-tanda akhir zaman. Ya, anak menjadi tuan untuk orang tuanya, tanda-tanda akhir zaman. Karena kalau dulu tuh anak itu betul-betul budaknya orang tua, sekarang nggak orang tua budaknya anak. Ya. Dulu tuh anak laki khususnya kalau udah balik 14-15 tahun itu makruh minta sama orang tua. Hari gini tua bangka masih minta sama orang tua. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu fitrah berubah. Laki fitrahnya di luar, perempuan di rumah. Kebalik. Sekarang laki pengen di rumah, perempuan di luar. Waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Itu fitrahnya perempuan. Kalau perempuan sudah sering di luar rumah, keluar dari fitrah namanya. Padahal boleh-boleh aja perempuan keluar kayak gini ngaji, ya ketemu orang, agama nggak kaku kok. Cuma kalau seringan di luar ketimbang di rumah ya kacau. Kalian kan mutiara dalam cangkang sehingga nggak terwarnai oleh lumpur. Kalaupun mutiara keluar dari cangkang diikat dengan perak atau emas, nggak ada yang lain. Kalau mutiara sering keluar, ya kacau. Ya, apalagi sampai mutiara mempertontonkan dirinya, ya udah kacau, udah jatuh harganya. Jatuh harganya. Padahal asal mau sabar, ya banyak diam di tempat memperdalam agama. Langka, ustazah tuh langka loh. Di mana-mana ustadz yang banyak. Ustazah susah, betul. Kesempatan banget loh. Ya, kalau kita mau mendalami agama, kesempatan itu bisa dapat jariah dakwah. Saya yakin kalau ada ustazah yang pintar, ibu lebih senang ustazah di sini. Bebas ngomongnya, ya, karena sama-sama perempuan. Tapi kondisinya mau bilang apa? Susah hari gini. Ya, nyaris susah banget. Ya. Bahkan resikonya merusak syariat karena adanya sosial media. Ustazah diidentikan dengan kerudung panjang, ada yang pakai cadar, betul. Tapi sosial media bikin orang FOMO. Yang kerudung panjang pun menari-nari, yang cadar pun berbuat yang enggak. Akhirnya negatif thinking orang. Padahal tetap kita nggak bisa menghakimi orang dari kontennya, karena bisa jadi dia berkamuflase dengan itu. Karena kalau dia ada di posisi hakikat, di the real woman dengan penampilan yang syar'i, nggak mungkin berani dia begitu. Kan konten. Kalau konten hari gini mencari follower. Hidupnya pengen di like, jobnya bukan lillah tapi linnas, karena manusia. Itu yang sering terjadi. Allah, kita punya kesempatan untuk itu, sehingga jadi rajin belajar kita. Karena kan kalau kita nuntut ilmu kayak gini kan lebih ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kami dididik untuk dakwah ini untuk ngoreksi diri, bukan jamaah di hadapan kami sebenarnya. Kadang-kadang kami menangis buat diri kami, tertawa buat diri kami gitu. Karena kita sama-sama belajar. Guru kita Syekh Ali Hasan rahimahullah mengatakan, nahnu talibul ilm. Kita semua ini penuntut ilmu. Yang di depan belum tentu sepintar yang di hadapannya. Begitu pula sebaliknya. Karena kita sama-sama belajar. Mantaba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Kata Nabi, orang yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat atau kiamat, Allah pasti terima tobat dia. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, kiblat sudah berubah, fantazir sah. Sudah mulai sekarang. Dulu kiblatnya orang Islam itu Mekah Madinah. Sekarang kiblatnya orang Islam ya ke Eropa. Banyak sudah.
Sampai perempuan pakai kerudung, bukan kerudungnya Quran An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59, tapi kerudung Turki. Ya, kerudung Turki yang diikat aja. Karena kan orang Turki pakai kerudung kan. Asalnya dia nggak pakai. Kalau masuk ke Hagia Sophia, masuk ke Blue Mosque atau apa kan, disiapin kerudung. Kerudung hijabers, model-model hijab gitu ya. Ini kalau sudah begitu kacau. Kiblat kita tuh Quran dan Sunnah. Ya coba, kalau sudah yang kita lakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah, pertahankan. Addu alaikum bin nawajis, gigit hukum dengan geraham. Jangan terkontaminasi oleh ajakan atau bayangan dari orang lain. Allahu a'lam. Nah, taib ya. Kemudian surat An-Nur ayat 31. An-Nur ayat 31. Ketika Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah ya orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Supaya kamu beruntung. Ya kamu diuntungkan karena apa? Waktu makin menipis, lubang kubur makin mendekat. Sementara surga ini dimasuki tidak dengan dosa. Keranjang surgawi kamu masih kosong. Berapa juz yang kamu hafal? Tuhan saja kita nggak hafal nama-namanya. Kitab ulama nggak bisa kita buka. Modal apa kita ketemu Allah? Modal kerudung. Emang ada mayit mati pakai kerudung? Nggak ada. Apa modal kendaraan, mobil motor kita? Nggak ada yang mayit bawa. Amal soleh. Innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh. Ayo stabilkan imanmu, baguskan amal solehmu. Begitu arahannya. Jadi Allah pengen kita ini ada di posisi yang seperti itu. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Banyaklah dalil. Surat Hud juga ada. Hud ayat 51, Hud ayat 10, hampir mirip semua. Kemudian beliau bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mukhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa senantiasa beristighfar, maka Allah memberikan jalan keluar dari segala kesempitan, kelapangan dari segala kesusahan, memberikan rezeki kepada dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya, orang tuh istighfar itu bukan cuma bertobat tok. Karenanya Allah berikan banyak hal. Yang pertama, Allah berikan solusi dari setiap kesempitan yang dihadapi. Yang kedua, kelapangan dari kesusahan yang dihadapi. Dia minta Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri gitu, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah. Dia beristighfar. Orang kalau udah lelah, astagfirullahaladzim ya Allah, udah mentok deh ini ujian kok nggak beres-beres ya. Mana ujiannya DL ya, dia lagi betul. Ya Allah, Ustaz, ujian saya 10 tahun tadi dia doang loh, ditunjuk lagi loh, dia doang gitu loh. Bingung Tad gimana ya? Nggak usah bingung Bu, istighfar Bu ya. Selama dia masih ngerjain yang 5 waktu, dia nggak berbuat syirik, emang ngeselin, sabarin udah Bu. Yang penting nggak ganggu ibadah ibu. Kalau dia udah mulai ngelarang ibu pakai kerudung, ngelarang ibu sholat, ibu ambil keputusan. Kalau masih aman ibadah ibu, lakuin terus Bu ya, berbaktilah. Karena istri ke suami itu kayak anak laki ke orang tuanya. Berbaktilah. Walaupun orang tua kita menggelin, kadang nggak akur sama mantu, galak, nggak ada juntrungan atau apalah, ya namanya orang tua. Atau mungkin suami gitu kadang ngeselin, menggelin, semuanya ada di dia. Ya udah sih, selama memang dia masih bisa berbuat baik ya maklumin. Jangan sampai kita malah menghalalkannya yang diharamkan. Nah itu nggak boleh, itu nggak diperbolehkan gitu ya. Taib. Kemudian pernyataan kalangan yang membicarakan seputar taubat dan istighfar.
ada hamba memerangi Allah dengan kemaksiatan. Kalau bahasa Ibnu Qayyim, orang yang berbuat dosa seperti orang yang perang melawan Allah. Tuhannya melarang maksiat, dia malah melegalkan maksiat. Tuhannya melarang dosa, dia malah sengaja berbuat dosa. Allahu Akbar. Ya, jelas sama dengan orang nanti yang membicarakan apa ya, penundaan jawaban doa yang dia panjatkan ke Allah. Dia suka ngadu sama temennya tentang masalah terpendingin jawaban doa. Gue udah doa banyak deh, kayak Tuhan gak ngopenin. Itu ngegibah Tuhan. Sering banget gue minta, tau deh, malah teman kita gak pernah minta keturutan sama Tuhan tuh. Kayak Tuhan salah tempat ngasihnya. Gak boleh. Yang mesti diintrospeksikan diri kitanya, karena Tuhan sudah bilang ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Udah tapi nggak dijawab, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu.